angkatan 22 itu ada 110 dokter. Terus untuk yang angkatan 21 ada 12 dokter. Ya. Udah semua nih, nggak ada yang izin atau apa? Mungkin ada yang masih belum join dokter. Ya udah ya, saya harap ini kalian mengikutinya dengan serius ya. Semua video dibuka. Kalau saya memang agak ini, saya tutup ya. Soalnya saya mau menjelaskan ini. Udah kelihatan belum ini slide saya? Sudah dokter. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan ya, nama saya Dr. Sri Novianti, neurologis. Saya baru pertama kali ketemu kalian ya di semester 6 ini ya. Pada kesempatan ini kita akan kuliah tentang epilepsi dan patofisiologi kejang. Ya. Saya sebelumnya mau memberi informasi dulu tentang epilepsi itu apa ya. Epilepsi itu memang ditandai dengan gejala kejang. Kejang adalah terjadinya tanda atau gejala yang bersifat sesaat akibat aktivitas neuronal yang abnormal dan berlebihan di otak. Nah, kalau epilepsi itu ditandai dengan kelainan otak yang kecenderungannya terus-menerus dan menimbulkan bangkitan epileptik namanya dengan konsekuensi neurobiologis, kognitif, psikologis, dan sosial. Jadi epilepsi itu suatu penyakit otak yang ditandai dengan suatu kondisi atau gejala. Ini gejalanya ya. Minimal terdapat 2 bangkitan tanpa provokasi atau 2 bangkitan refleks dengan jarak waktu antar bangkitan pertama dan kedua lebih dari 24 jam. Atau 1 bangkitan tanpa provokasi atau 1 bangkitan refleks dengan kemungkinan terjadinya bangkitan berulang dalam 10 tahun ke depan dan bila terdapat 2 bangkitan tanpa provokasi dengan bangkitan refleks. Jadi epilepsi beda lagi dengan status epilepsi ya. Jadi epilepsi itu kondisi adanya suatu bangkitan. Bangkitan tuh kayak kejang. Kejang kamu anggaplah secara umum dulu kejang ya. Sebelum saya jelaskan ke depan, itu ada jarak satu dengan jarak lain dalam 24 dalam 20 kurang lebih 24 jam. Jadi tanpa provokasi atau dengan provokasi. Tanpa provokasi. Nah, sebelum epilepsi ini dipahami, kamu harus tahu dulu apa namanya bangkitan epileptik. Bangkitan epileptik ini terjadinya tanda atau gejala yang bersifat sesaat akibat aktivitas neuronal yang abnormal dan berlebihan di otak. Ya. Nah, bangkitan itu ada epileptik dengan non-epileptik. Jadi dia bisa kejang ataupun tidak berbentuk kejang. Itu bahasa bisa dipahami. Sampai saat ini paham enggak? Halo? Fauzi, gimana? Kecepatan enggak? Tidak dokter. Nah, ini klasifikasi yang sebelumnya ya, tahu dia nih ada buku yang dua terakhir itu tahun 90 80 9 ini tahun buku keluarnya 1985.
yang terbaru itu 2019. Nah, ini dulu katanya kejang itu ada parsial, ada general. Kalau parsial itu ada kejang simplek, kejang kompleks, atau general secondary. Nah, itu pembagiannya ya. Nah, yang kalau general itu absan, mioklonik, atonik, tonik, dan tonik-klonik. Itu yang sebelumnya. Kalau yang terbaru itu 2017, keluar bukunya itu 2019, itu pembagian epilepsi ini berdasarkan tipenya ya. Nah, ini ada vokal, ada general dan vokal, ada yang unknown ya. Nanti saya jelaskan lagi yang mana yang vokal, mana yang umum, generalnya umum, atau vokal general dan unknown. Nah, kalau untuk sindrom epilepsi ini bisa dalam suatu penyakit kayak cerebral palsy, kayak sindrom-sindrom lain lah. Nah, ini epilepsi dengan adanya penyebab suatu kondisi di mana adanya gangguan ini. Gangguan komorbid, struktural, strukturalnya bisa stroke, bisa metabolik. Metabolik ya bisa ureum, kreatinin, kemudian sistem imun, penyakit imun, atau infeksi, atau yang tidak idiopatik gitu. Ya, ini pembagiannya epilepsi ya. Nah, tadi sudah diketahui ya, ada bangkitan yang epileptik, ada yang non epileptif ya. Yang saya fokuskan di sini yang epileptik ya. Nah, ini yang vokal tadi saya bilang. Ini vokal, ini general, ini vokal general, ini unknown. Nah, ini klasifikasinya di sini. Jadi kalau yang vokal onset itu ada yang sadar, tidak sadar. Bisa berupa gangguan motor ataupun non motor. Kalau motor itu otomatis diem. Atonik, klonik. Klonik tuh kayak tegang. Atonik sama tegang juga. Epilepsi spasm, hiperkinetik, mioklonik, klonik ya. Kalau non motor itu autonomik, behavior arrest, kognitif, emosional, sensori. Kalau vokal tuh bilateral tuh klonik, dia dari vokal dulu, nanti jadinya tonik klonik, jadi umum. Ya, ini paham ya? Ini gambar yang klasifikasi, ini penjelasannya. General onset, ini yang umum. Bisa motor, tonik klonik. Klonik bisa juga. Tonik, atonik, mioklonik, mioklonik tonik, mioklonik atonik, epilepsi, spasm. Bisa juga non-motor absan, ya. Tipikal, atipikal, mioklonik. Absan tuh dia bengong aja, ya. Tidak ada motoriknya. Jadi vokal nih ya, kalau kalian belum paham, belum tergambar, vokal tuh vokal. Tangan baik, kanan kaki baik ya. Tidak tonik-klonik, tidak semua seluruh tubuh. Itu general yang seluruh tubuh. Nah, ini unknown konsep. Bangkitan juga ya, bisa berupa motor, tonik-klonik, epilepsi spasm, non-motor behavior. Ini klasifikasi. Nah, ini penjelasannya supaya kalian bisa bandingkan perbedaan antara bangkitan epileptik dan sinkop. Tadi kan udah tahu ya bangkitan epileptik itu berupa apa yang dijelasin. Bedanya dengan sinkop itu berdasarkan gambaran klinis. Faktor pencetus bisa kurang tidur kalau epileptik ya. Stimulasi hipotik, hiperventilasi. Kalau bedanya dengan sinkop, beda. Yang berdiri lama, suhu lingkungan panas, tempatnya ramai, itu bisa dia pingsan.
Kalau pembedanya lagi postur ya. Kalau bangkitan epileptik bisa berbagai postur. Kalau pucat atau berkeringat ini jarang. Onset ini bisa mendadak kalau kejang ya. Hilangnya penglihatan mendadak kalau kejang. Kalau bagian lateral lidah tergigit, oh sering banget. Kalau kejang biasanya rata-rata lidah tergigit. Kejang menghentak. Itu kalau kejang atau bangkitan epilepsi memang sering ya. Inkonentia sering. Tidak sadar beberapa menit. Kalau yang bukan kejang itu cuma detik ya. Pemulihan seringkali lambat. Kalau yang bukan kejang cepat. Mengantuk setelah serangan sering. Kalau yang bukan kejang jarang ya. Nah ini pembedanya nih ya. Jadi kamu tuh awal-awal ini tahu dulu ini kejang atau enggak nih. Itu dulu ada bangkitan epileptik atau enggak untuk mengenali sesuatu itu kejang atau enggak ya. Nah ini perbedaan kalau bangkitan epileptik dengan bangkitan non epileptik. Jadi ada tadi kan bangkitan epileptik dan non epileptik ya. Bisa ini dari onsetnya mendadak. Kalau non epileptik bertahap, kesadarannya bervariasi kalau yang non epileptik ya. Kemudian ini bentuk-bentukannya nanti kamu baca lagi nih ya. Tubuhnya berguling, cyanosis dapat terjadi pada epileptik ya. Nah ini klasifikasi, ini secara umum aja sih yang saya jelaskan tadi. Yang paling kamu harus tahu ini yang klasifikasi terakhir itu yang 2017 tadi ya. Yang ini. Yang ini ya. Kemudian ini enggak terlalu jelas ya. Ini tonik. Tonik itu kayak kaku ya seluruh tubuh. Kalau klonik ini dia kelonjotan seluruh tubuh. Tapi bedanya dengan parsial, kalau parsial tangan aja, kaki aja, muka baik ya. Itu postikal stupor, ini yang nggak sadar ya. Ini tonik, nggak bisa terbayang ya. Tonik ini, klonik ini. Ini absan atau non epileptik, non motor epileptik. Jadi dia cuma bengong aja ya, tiba-tiba bengong, pandangan kosong, itu bisa absan. Ada yang mau ditanya tentang epilepsi? Jadi kamu tahu ini pembagiannya ini, ya, pembagiannya vokal, general, bisa vokal to bilateral, general, ataupun yang tidak bisa, tidak diketahui. Kemudian lanjut ke patofisiologi kejang ya. Ada yang mau ditanya nggak? Atau belum paham atau apa? Saya jelasin ulang lagi. Gimana? Kejang, tahu ya. Epilepsi, bangkitan epilepsi. Siapa yang mau tanya dulu? Belum lanjut. Udah paham belum?
Ada yang mau ditanya? Paham nggak? Tahu nggak kalian kejang gimana? Sudah tahu? Fauzi dan kawan-kawan? Mungkin sejauh ini belum ada, Dokter. Ya, kalian udah tahu tapi nggak? Penjelasan saya ini udah paham belum? Sudah paham, Dokter. Udah paham ya? Bisa kalian bedakan ya? Kejang itu apa? Bangkitan epileptik itu apa? Sama nanti kalau status epilepsi lain lagi. Jadi bedakan dulu kejang dengan epilepsi. Jadi kalau epilepsi itu memang dia tidak terprovokasi ya. Jadi bangkitan yang tidak ada provokasi yang terjadi karena adanya abnormal neurotransmitter di otak. Soalnya kalau nanti mau ngomongin patofisiologi kejang harus paham dulu kejang itu. Jadi epilepsi itu suatu kondisi di mana dia ada bangkitan yang tidak terprovokasi, tanpa provokasi dari jarak satu waktu atau satu waktu lagi itu lebih dari 24 jam, atau yang satu lagi dia satu bangkitan tanpa provokasi juga, tapi dia berulang dalam 10 tahun ke depan. Itu epilepsi ya, itu epilepsi ya. Beda dengan status epilepsi. Kalau status epilepsi ada kriterianya. Nah, saya lanjut ya dengan patofisiologi kejang ya. Nah, ini saya gambar aja ya. Ini fisiologinya dulu. Patofisiologi. Ini presinap ya. Kalian sudah tahu lah ya. Ini sel saraf ya. Ini sinap, ada celah sinap, ada posinap ya. Posinap. Nah, ini ada dalam sini neurotransmitter. Kalau terjadinya kejang itu ada pelepasan dari neurotransmitter di otak yang berlebihan. Nah, di mana adanya suatu penurunan dari ion kalsium sehingga adanya suatu yang mempengaruhi itu seperti neurotransmitter. Kalau kejang itu neurotransmitternya bisa berupa GABA atau glutamat ya. GABA atau glutamat. Glutamat itu kalau GABA biasanya menghambat, kalau glutamat tereksitasi. Jadi kalau kejang itu erat kaitannya yang kamu harus pahami adalah eksitasi dan inhibisi. Jadi neurotransmitter ini kan, sel saraf ini, aksi potensial ini kan berhubungan dengan aktivasi dengan inhibisi. Nah, pada saat kejang itu terjadi peningkatan inhibisi dan penurunan inhibisi. Nah, pada saat kejang itu bisa terjadi ini. Satu, ini normalnya ya. Normalnya ini presinap yang saya bilang tadi, ini posinap. Jadi kalau pada yang eksitasi, ini saya balikkan ke sini tadi ya. Kalau pada eksitasi itu si GABA ini adanya penurunan ion kalsium sehingga terbukalah celah sehingga neurotransmitter ini berhubungan dengan si glutamat dan tereksitasilah keluar. Nah, ini reseptor nih yang biru ini. Nah, berikatanlah sehingga terjadinya kejang. Nah, ini yang normalnya ya, ada keseimbangan. Ini inhibitor, ini eksitator ya. Nah, kalau inhibitor itu yang berperan adalah glutamat. Berikatan dengan neurotransmitter dan
saat dia berikatan dengan reseptor di possinap, itulah bisa terjadi penurunan sehingga terjadi kejang. Kalau eksitator itu yang berperan adalah glutamat. Secara patofnya dia sama aja. Yang berperan dalam hal ini reseptornya NMDA dengan non-NMDA. Nah, ini patofisiologi kejang yang saya jelaskan barusan tadi ya. Ada banyak macam patofisiologi ini. Tapi yang 5 ini yang paling sering kita harus ketahui ya. Adanya mekanisme eksitasi tadi tuh. Adanya mekanisme inhibisi. Jadi adanya peningkatan glutamat yang berikatan dengan reseptor. Itu bisa NMDA, non-NMDA. Kalau yang untuk kejang adanya mekanisme inhibisi adalah penurunan komponen sistem GABA. GABA-nya mengalami penurunan. Kemudian ada yang ketiga adalah mekanisme sinkronisasi. Jadi sinkronisasi ini terjadi karena keterlibatan sejumlah neuron yang berdekatan sehingga menghasilkan cetusan listrik elektrik yang abnormal. Ya. Jadi ini diyakini bahwa adanya keterlibatan neuron yang berdekatan sehingga terjadi cetusan listrik sehingga terjadi kejang. Ada juga mekanisme iktogenesis. Mekanisme iktogenesis itu terjadi akibat perubahan plastisitas seluler dan sinaps serta adanya perubahan lingkungan ekstrasel. Jadi ini diakibatkan dari lingkungan dari ekstrasel tersebut. Nah, ini diyakini juga terjadinya kejang. Jadi karena lingkungan di luar sel, adanya perubahan plastisitas seluler, itu bisa terjadinya kejang. Nah, yang terakhir itu adalah mekanisme epileptogenesis. Jadi bangkitan epilepsi itu yang dicetuskan oleh suatu sumber listrik di otak yang dinamakan fokus epileptogenik. Nah, ini bisa jadi adanya suatu kerusakan, bisa stroke, bisa apa ya. Jadi ada fokus epileptogenik yang berasal dari sel neuron yang abnormal di otak. Jadi misalnya kalau kita stroke, ada suatu infak, nah itu bisa juga memang diyakini terjadinya kejang. Sampai sini bingung enggak? Jadi adanya penurunan sistem inhibitory pada kejang itu, penurunan GABA, dan adanya peningkatan glutamat pada eksitatori. Itulah terjadinya kejang. Ada yang mau ditanya sampai ini? Gimana terjadinya kejang itu? Paham ya? Tapi ya, sudah jelas ya? Gimana, Fauzi, teman-temannya? Paham, dokter. Ya? Paham, dokter. Paham atau gimana? Lumayan paham, dokter. Paham ya? Baca lagi nanti detailnya ya.
Yang ini tadi udah paham ya? Ini ada neurotransmitter, ada reseptor, ada glutamat, ada GABA. Nah, itulah yang apa? Yang bisa menyebabkan kejang. Jadi kamu harus tahu dulu apa metabolik yang bisa menyebabkan kejang. Kira-kira sudah ada yang terbaca nggak? Apa aja? Gangguan metabolik yang bisa menyebabkan kejang. Ya, itu penurunan natrium, ya, penurunan kalsium. Itu bisa menyebabkan kejang. Jadi kamu kalau nanti di klinis di rumah sakit itu nggak bisa kalau nggak tahu konsep ini. Supaya orang yang nggak sadar, apalagi di bagian saraf tuh harus kamu tahu dulu penyebabnya apa. Apalagi yang ada kejang. Jadi penurunan natrium, penurunan kalsium, penurunan magnesium, ya. Siapa tahu lagi? Ada lagi? Siapa tahu lagi? Kalau gulanya terlalu turun bisa tidak dia kejang? Atau gulanya naik nian? Siapa yang tahu? Ini ilmu dasar loh yang saya barusan ngomong nih, yang bisa membuat kejang. Jadi kamu udah kuliah kejang harus tahu apa metabolik yang bisa menyebabkan kejang. Jadi hipoglikemi banget di bawah 30 bisa kejang. Hiperglikemi di atas 450 bisa kejang. Ya. Hiponatremi di bawah 115-an itu bisa kejang. Hipokalsemi itu bisa kejang. Hipomagnesium itu bisa kejang. Nah, apa yang paling yang umum itu yang saya sebutkan tadi yang sulit-sulit itu. Kamu jangan tahu kalau orang ureumnya tinggi itu bisa kejang. Kalau kreatininnya tinggi bisa kejang. Ya. Itu yang paling penting. Nah, sekarang saya lanjut ya. Kalau magnesium tuh di bawah 0,8 itu bisa kejang tuh. Kalau kalsium itu di bawah 5 itu bisa kejang. Silakan dicatat. Ini bentuk ini ya. Bentuk kejang yang detailnya bisa kamu ini. Itu ada tonik. Tonik tuh gimana? Kontraksi otot terus menerus 2 sampai 10 detik hingga beberapa menit bisa hilang kesadaran. Kalau klonik gerakan menghentak secara berkala pada tangan dan kaki bisa hilang kesadaran juga. Atonik itu kehilangan kekuatan otot, lemas hingga terjatuh. Bisa adanya cedera kepala, biasanya tidak ada kehilangan kesadaran. Kemudian mioklonik itu berlangsung singkat. Sentakan otot intens pada anggota tubuh atas. Agak sama dengan klonik ya, tapi ini singkat ya. Sering setelah bangkitan menjatuhkan dan menumpahkan sesuatu. Nah, itu.
Kemudian tonik-klonik ya. Tonik-klonik itu hilangnya kesadaran, bisa itu. Kontraksi otot tegang, tonik ya. Kalau klonik sentakan. Jadi ini general ini, tonik-klonik nih. Napas bersifat dangkal, kulit kebiruan ya, hipoksia dia. Kemudian hilangnya kontrol kandung kemih, bisa BAK sendiri dia. Penderita akan menangis biasanya. Kemudian ini ada lena atau absan. Lena atau absan mendadak, kemudian diawali dengan menatap, hilangnya ekspresi ya, tidak ada respon, menghentikan aktivitas yang dilakukan. Jadi dia mendadak, jadi dia biasa bagus, tiba-tiba mendadak jadi patung kayak gitu. Tidak ada ekspresi, menatap, tidak ada respon, nah itu absen tuh. Biasanya lebih kurang dari 10 detik dan berhenti tiba-tiba. Nah, ini pemeriksaan penunjang ya. Pemeriksaan penunjang dari kejang itu EEG. Jangan sampai nggak tahu kamu ya, epilepsi itu. EEG ada juga pemeriksaan radiologis. Bisa berupa CT scan atau MRI. CT scan kepala atau MRI kepala. Kemudian kalau EEG itu ada kayak EKG gitu ya, dia kayak listrik dilengketin di kepala. Itu adanya suatu asimetris irama voltase gelombang pada daerah yang sama di kedua hemisfer otak. Jadi itu melihat dari gelombang otak, irama gelombang yang tidak teratur. Biasanya kita melihat adanya suatu gambaran epileptiform atau perlambatan ya. Ini katanya adanya gelombang yang biasanya tidak terdapat pada orang normal. Biasa gelombang tajam, spike, atau gelombang lambat yang timbul secara paroksimal ya. Kalau CT scan itu, kalau kejang gimana itunya? Biasanya ditandai dengan yang tadi, yang sindrom epileptik tadi ya. Bisa cerebral palsy, kalau vaskular bisa infak ya. Nah, kalau metabolik kemungkinan tidak ada, kita lihat dari CT scan, tidak terdapat apa-apa ya. Biasanya yang nampak di radiologis itu tumor, infak, kayak gangguan CP bisa, ya. Nah ini EEG, ini CT scan atau MRI ya. Oke, saya rasa patofisiologinya sudah saya sampaikan, penjelasan tentang epilepsi. Boleh kalau ada yang mau nanya.
Izin dokter mungkin, sepertinya belum ada yang mau ditanyakan dokter. Gimana? Sepertinya belum ada yang mau bertanya dokter. Ya, diskusi aja dulu. Ini kan sudah saya jelaskan tentang epilepsi, tentang patofisiologinya. Habis ya. Di OAE ya, obatnya itu bisa dalam konteksnya sama dengan kejang demam. Bisa diazepam, penitoin, ada lini lagi itu levetiracetam, asam valproat, bisa dicatat aja ya. Clobazam ya. Nah, itu jenis-jenis obat anti epilepsi pada pengobatan epilepsi. Nah, itu kejang demam anak ya yang kamu tanya ya? Iya dokter. Kalau dosisnya pasti beda ya. Cuman pada orang dewasa ini untuk epilepsi itu biasanya kita mengobati dengan menggunakan diazepam. Untuk pertama kali apabila ada seseorang itu kejang, bisa digunakan diazepam. Diazepam itu bisa dosisnya 0,3 sampai 0, miligram ya. Bisa kalau untuk dewasa itu 1 ampul. 1 ampul itu bisa diencerkan dalam NaCl. Jadi sekitar 1 cc atau 2 cc nanti diencerkan menjadi 5 cc. Itu diazepam pada saat terjadinya kejang bisa diberikan diazepam, nanti dievaluasi ya. Apabila kejang lagi boleh 2 kali diulang lagi diazepam. Nanti kalau memang sudah kejang lagi itu sudah masuk kategori status epileptikus. Ya, status epileptikus. Jadi yang saya jelaskan tentang obat anti epilepsi ini bisa digunakan diazepam. Untuk maintenance ini bisa digunakan phenytoin. Phenytoin itu bisa diberikan 2 kali 1 ampul. 1 ampul itu 100 miligram ya. Sampai maksimal 3 kali 1 ampul untuk maintenance. Jadi kalau pada yang akut terjadi yang kejang itu pemberiannya saat itu diazepam. Tapi kalau untuk maintenance itu bisa phenytoin atau bisa asam valproat atau Depakote atau yang lini naik lagi itu yang terbaru levetiracetam. Untuk phenobarbital biasanya digunakan pada anak-anak. Kalau pada orang dewasa bisa juga, tapi pada saat sekarang sudah jarang digunakan phenobarbital untuk maintenance. Tapi untuk kalau memang ketersediaannya ada phenobarbital juga bisa ya. Nanti di atasnya lagi bisa midazolam atau kalau memang tidak terkontrol lagi itu kalau kejang bisa di knockdown. Jadi phenytoin itu bisa digunakan untuk orang dewasa
untuk kejang biasanya yang disebabkan infak atau kejang yang disebabkan memang epilepsi. Tapi biasanya kalau pada anak-anak digunakan asam valproat atau Depakote, sirup ya. Tapi untuk dewasa tidak menutup kemungkinan kalau dia tetap kejang, untuk penambahan obat kejangnya bisa digunakan Depakote yang tablet atau kapsul. Kemudian pada penggunaan levetiracetam itu sudah lini yang paling terbaru ya, di Jambi udah ada, itu bisa digunakan untuk pada orang dewasa. Itu aja sih untuk obat-obat kejangnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup belum? Atau ada yang mau ditanya lagi tentang obat? Silakan, Fauzi, teman-temannya. Mungkin saya ada pertanyaan, yang lain, Dokter. Hmm. Hmm. Untuk epilepsi ini, prognosisnya bagaimana ya, Dokter? Apakah bisa menyebabkan kematian dan, apabila kayak beresiko kematian itu apakah lebih tinggi resikonya pada usia muda atau usia tua ya, Dokter? Kalau epilepsi ini untuk menyebabkan kematian, saya terbaca itu sekitar ah, sekitar 70% itu bonam ya, maksudnya tidak jarang menyebabkan kematian. Tapi pada yang tidak teratasi itu ini apa, dengan adanya penurunan kesadaran, gangguan kesadaran dia bisa juga. Biasanya dia ada penyakit penyerta misalnya meningitis, meningoencephalitis. Nah, itu prognosis jadi jelek. Tapi kalau epilepsi sendiri biasanya dengan teratasi dia baik, terkontrol lah. Kesembuhan kan butuh waktu ya. Jadi epilepsi itu diberikan obat biasanya minum obat 2 tahun dulu. 2 tahun nanti di-tapering, asal dia tidak kejang. Tapi kalau dia dalam 2 tahun itu ada kejang, dihitung lagi, pokoknya 2 tahun bebas kejang, 2 sampai 3 tahun bebas kejang, baru bisa diturunin obatnya itu. Jadi dia prinsipnya makan obat terus. Prinsipnya dia makan obat terus. Jadi prognosisnya bonam untuk yang diobati. Kalau pada penyakit yang komorbidnya banyak itu malam. Biasanya yang ada penurunan kesadaran. Nah, apalagi mau ditanya? Jadi pengobatannya itu 2 tahun bebas kejang baru bisa tapering obat. Sampai nanti bebas-bebas kejang baru dia stop. Itu untuk penggunaan obatnya. Kamu tuh harus tahu dulu jenis-jenis kejangnya dulu untuk awal-awal ini ya. Pengobatan juga boleh tahu ya. Coba nanti ke depannya ada nanti bahasan memang status epileptikusnya tersendiri. Nah, di situ obat-obatan harus harus tahu. Ada lagi yang mau ditanya? Prognosis, diagnosis ya. Kamu harus bisa menegakkan diagnosisnya. Jadi kalau ada bangkitan tanpa provokasi bisa 2 kali, itu dikategorikan epilepsi. Ya. Diagnosisnya, prognosisnya sudah tahu, pengobatannya udah. Bentuknya tadi sudah tahu klasifikasinya. Klasifikasi yang penting tahu ya. Ada yang vokal itu bisa adanya gangguan kesadaran atau tidak ada gangguan kesadaran. Bisa motor, bisa non motor. Ada lagi mau ditanya?
Jadi pada epilepsi yang baru terjadi itu 80% baik ya prognosisnya. Kalau pada yang bangkitan rekuren atau, ini lebih sering kambuh itu lebih, jelek. Ada yang mau ditanya lagi? Silakan. Izin dokter, Silakan. saya izin bertanya untuk PPT-nya apakah boleh kami minta dokter sebagai bahan belajar dokter? Boleh nanti saya kirim. Kamu ini aja dulu di ping aja saya ya. Biar di Iya, WA dokter. maksudnya. Ya, Saya oke kirim. dokter, terima kasih dokter. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi kita tutup. Kalau nggak ada kita tutup lah, Dak. Ada mau ditanya lagi, Dak? Udah tahu kan kalian kan? Kejang, epilepsi, bentuknya, pembagiannya, klasifikasinya, diagnosis. Ada mau ditanya lagi? Yuk. Izin dokter mungkin sudah cukup dokter. Sudah cukup ya. Iya dokter. Oke, saya akhiri ya kuliah siang kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin ya. Saya tutup kuliahnya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.